Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 SD. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dengan materi ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat mengetahui pengertian ekosistem, memahami komponen-komponen ekosistem, mengidentifikasi jenis-jenis ekosistem. Pembahasan materi ekosistem. Lingkungan adalah ruang yang menjadi tempat berpijak, tinggal, mencari makan, dan melakukan berbagai macam aktivitas lainnya bagi makhluk hidup. Makhluk hidup menempati lingkungan atau habitat tertentu disesuaikan dengan kemampuan beradaptasi pada lingkungan tersebut. Maka, tidak mungkin lingkungan dengan makhluk hidup tidak saling melakukan hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan inilah yang disebut dengan ekosistem. Jika ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, maka bioma hanya tentang benda hidup yang ada di lingkungan tersebut. Terdapat dua komponen ekosistem dalam lingkungan, yakni 1. Komponen abiotik. Komponen yang terdiri atas benda-benda tak hidup atau non-hayati seperti tanah, air, cahaya matahari, udara, dan sebagainya. 2. Komponen biotik. Komponen yang terdiri atas semua makhluk hidup atau organisme seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Komponen biotik dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam berdasarkan fungsi atau perannya dalam ekosistem. 1. Produsen atau autotrof, yaitu organisme yang mampu menyediakan makanan sendiri, contohnya tumbuhan hijau dan alga. 2. Konsumen atau heterotrof, yaitu organisme yang bergantung pada produsen atau organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri, contohnya manusia dan hewan. 3. Pengurai atau decomposer, yaitu organisme heterotrof yang mengurai bahan organik yang berasal dari organisme mati, contohnya bakteri dan jamur. 4. Penghancur atau detritivor, yaitu organisme yang memanfaatkan serpihan organik padat atau detritus sebagai sumber makanan, contohnya cacing tanah dan luwing. Dalam sebuah ekosistem terdapat satuan-satuan makhluk hidup, antara lain 1. Individu, yaitu makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing dan sebuah pohon cemara. 2. Populasi, yaitu kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah pada waktu tertentu. 3. Komunitas, yaitu kumpulan beberapa populasi makhluk hidup di suatu daerah dalam waktu tertentu. Jenis-jenis ekosistem antara lain 1. Ekosistem alami, yaitu ekosistem yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Contoh ekosistem darat seperti ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem air seperti ekosistem air tawar dan air asin. 2. Ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang dibuat oleh manusia, contohnya sawah, perkebunan, kolam, dan waduk. 3. Ekosistem suksesi, yaitu ekosistem hasil suksesi lingkungan yang didahului oleh kerusakan.
misalnya ekosistem yang terbentuk setelah gunung meletus, tsunami, penggundulan hutan, dan kebakaran hutan. Ekosistem darat dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklim, yaitu sebagai berikut. 1. Ekosistem hutan hujan tropis memiliki curah hujan yang tinggi. Makhluk hidup yang hidup di ekosistem ini antara lain tumbuhan seperti rotan dan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau. 2. Ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang bisa hidup seperti serangga, singa, dan zebra. Sedangkan tumbuhan yang bisa hidup seperti rumput, akasia, dan palem. Ekosistem ini terdapat di antara wilayah tropis dan subtropis. 3. Ekosistem padang rumput atau stepa memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada sabana. Pada ekosistem ini, rumput tumbuh dengan subur. Pohon akasia merupakan tumbuhan khas dari ekosistem padang rumput. Bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular merupakan hewan yang hidup di ekosistem ini. 4. Ekosistem gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan yang dapat hidup di daerah ini adalah kaktus, semut, ular, kadal, kalajengking, dan unta adalah hewan yang dapat hidup di ekosistem gurun. 5. Ekosistem taiga memiliki suhu yang sangat rendah pada musim dingin karena terletak di wilayah iklim subtropis. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, konifer, atau pinus. Hewan seperti beruang hitam, kucing salju, dan serigala biasanya hidup di ekosistem taiga. 6. Ekosistem tundra merupakan suatu ekosistem di mana pertumbuhan pohon mengalami keterlambatan yang disebabkan suhu lingkungan dingin dan kering. Lumut, rumput teki, dan tumbuhan berdaun agak lebar bisa hidup di ekosistem tundra, sedangkan hewannya adalah singa laut, beruang kutub, dan rusa kutub. Ekosistem air adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa perairan. Ekosistem air terdiri atas 1. Ekosistem air tawar meliputi ekosistem danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air tawar mendapat cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak pada ekosistem ini adalah ganggang. 2. Ekosistem air asin terdiri dari ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Berbagai jenis ikan, kerang, dan koral hidup pada ekosistem ini. Pada ekosistem air asin juga terdapat beberapa jenis hewan kecil dan ganggang yang dapat membuat makanannya sendiri. Terima kasih.